dari kata saya, tapi dari hati saya persis galaknya. Tapi dia tahu ya, tapi galak. Kamera galak ya? Bukan. Saya kasih otoritas, kamu harus didik adik kamu ya. Jadi yang sitain handphone dia, kalau kebanyakan handphone juga yang sitain. Walaupun dia senang, enak sitain ya. Jadi buat saya, kalau dia saya sitain juga. Perlu. Saya selalu bilangnya bukannya sita, puasa handphone. Penting itu puasa handphone. Jangan bilang sita. Kalau kita bilang sita, anak lebih berontak. Dia merasa engkau kejam, betul nggak? Nanti aku balas kau. Saya lagi dapat kasus satu orang anak laki-laki. Satu anak laki-laki ini drop out, nggak mau sekolah dari kelas 7. Jadi kelas 8 nggak sekolah setengah tahun. Bayangin tuh. Terus dikeluarin dari sekolahnya, mamanya datang ketemu saya nangis-nangis, gimana nih? Apa masukin ke ke asrama aja loh? Kamu kok masukin asrama itu berarti kamu buang anak. Gak ada solution, saya bilang gitu. Gimana dong katanya? Terus saya coba deketin anaknya, akhirnya anaknya ceritanya mau lah ke tempat saya. Tapi begitu, maki-maki dengan kata-kata yang kasar loh. Ngomong kotor, ngomong jorok, semua campur aduk. Bayang. 8 bulan ikut saya, baru kebongkar. Baru kebongkar apa? Kamu nonton BF ya? Kamu nonton film porno ya? Ya. Mulai kapan? Kelas 6 SD. Betul? Generasi loh, betul gak? Generasi ini dirusak. Siapa sih yang diincar oleh iblis? Anak-anak. Zaman Tuhan, zaman Musa siapa? Anak-anak, betul gak? Zaman Tuhan Yesus siapa? Anak-anak, 2 tahun dibunuh, betul gak? Yesus lahir. Zaman sekarang siapa? Anak-anak. Makanya saya senang hari ini wanita-wanita kumpul di sini. Kalian ada garda ke depan, betul gak ya kan? Ya loh, kita paling hebat loh, betul gak? Bisa masak, bisa sambil telepon, bisa sambil zoom, betul gak? Kita hebat, semuanya serba bisa. Lucu juga bisa, apa juga bisa, semua serba bisa. Coba kasih laki-laki, langsung bilang bingung, betul gak ya kan? Nah, kita harus menyadari bahwa dirinya telah diciptakan. Kita harus sadari bahwa diri kita ini diciptakan klik serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini wanita-wanita yang luar biasa, kamu sadari bahwa diri saya adalah ciptaan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan. Kita ini harus, kita selalu bawa kaca, itu juga suka bawa kaca, itu gak ya kan? Badan lihat, kita lihat muka kita menjadi siapa, gitu kan? Serupa dengan Tuhan. Tuhan sadari. Kalau kamu arogan, kalau kamu mau menang sendiri, kalau kamu mau masa bodoh, kalau kamu begini, itu akan membuat payung kehidupan bocor. Tetapi kamu pegang dengan tidak pernah lelah anugerah Tuhan itu. Karena kita serupa segambar, dikatakan begitu spesialnya kita. Kita diciptakan sesuai dengan Allah. Dia buat kita tidak dengan asal-asalan. Ada tujuan, ada apa? Ada maksudnya. Allah ciptakan kita sebagai wanita. Ada kepengen jadi laki-laki? Gak ada. Tapi sekarang kita generasi sekarang perempuan bilang, saya banyak sekali tuh ngurusin perempuan-perempuan yang pengen jadi laki. Kenapa? Karena dia lihat papahnya itu tekan mamanya. Terus dia bilang, saya gak butuh, aku harus jadi laki-laki supaya aku bisa hadapi papa saya. Sampai panjang urusannya belum selesai. Saya bilang, siapa yang harus diubahkan? Saya bilang, engkau bapak-bapak, engkau mama-mama. Makanya jangan pernah kalau kita kesel ngomong gini, tuh bapak lu tuh, bapak lu gini-gini, kan kita sedang mewarisi kebencian, betul gak? Sampai anak juga, kok dikit-dikit bapak itu, bapak kayak begitu, baru bapaknya selalu begitu, tuh duit bapak habis tuh, bapak lu gini-gini, hah? Kali ini bertobat ya, tutup mulutmu, ucapkan syukur pada Tuhan. Klik lagi, karena kita serupa segambar. Klik. Roma 8:23 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk apa? Bagi mereka yang mengasihi
Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Rencana Allah itu luar biasa. Saya menyadari, saya kemarin rumah mati lampu sampai jam 11 malam. Terus dia tanya, "Mami kemana?" "Aku berenang, aku tahu nih mati, udah lama, jadi kita berenang aja." Saya di berenang-berenang, menyadari, iya ya, rancangan Tuhan itu cukup luar biasa. Saya gak pernah kepikiran, walaupun gelombangnya besar loh, betul gak? Kita harus pikir di mana. Covid kemarin, betul gak? Sekolah saya gurunya gak ada, semuanya pergi, betul gak? Gimana nih Tuhan? Tapi Tuhan bilang, ada lompatan yang besar. Karena aku tahu, aku merancangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan hari-hari ini. Ya, klik lagi. Klik. Figur orang tua zaman now. Klik. Nah, cerita ini saya akan menceritakan sedikit kejadian yang saya punya anak laki-laki dan saya adopsi. Setelah besar, tiba-tiba orang tuanya ambil dia. Ya, sedih gak? Sedih Bu. Terima gak? Gak terima, betul gak? Saya mau marah lu sama Tuhan, betul gak? Tuhan, aku udah pelayanan 24 jam. Masa anak saya kasih, saya begitu aja sih? Wah, saya bisa pengadilan saat itu. Kalau saya ke pengadilan, saya menang. Karena anak itu adalah saya. Sampai sekarang anak itu lamanya tetap saya. Gitu loh. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba berubah. Dan saya sendiri, manusia bisa berubah janjinya, betul? Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Next, dari cerita ini, ternyata ada kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya untuk mengasah, untuk menjalani kita sebagai orang tua di zaman now ini. Cerita Abraham ini adalah luar biasa. Waktu Abraham gak punya anak, kepengen punya anak, tiba-tiba Tuhan bilang, "Abraham, anakmu bawa, persembahkan." Dan aku gak tahan dengan cerita ini. Pada waktu anaknya tanya, "Pak, itu gak? Pak, kayunya ada, apinya ada, mana dombanya?" Gak bisa jawab. Sama halnya waktu Tuhan ambil anak saya. Tuhan kasih. Dia bukan milikmu. Dia bukan kepunyaanmu. Miliki kasih dari Tuhan. Miliki kasih dari Tuhan. Miliki kasih Tuhan itu kau jadi kuat. Wah, saya gak terima. Saya gak terima Bapak Ibu. Gak terima. Sedikit pun saya gak terima. Sempat rasanya wow gitu kan. Tapi Tuhan bilang apa? Dia bukan punya. Dia punyaku. Paham sampai sini? Abraham bisa lakukan itu karena Abraham tahu. Ini bukan punyaku tapi punya Tuhan. Diserahkan anak itu. Diambilnya pisau dan mau disembelih anak itu dan bilang, "Stop Abraham, aku lihat hatimu." Pada saat itu Tuhan ganti menjadi domba yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu terjadi dalam hidup saya. Ternyata untuk masuk ke dalam generasi zaman now ini kita harus memiliki wanita yang memiliki kasih yang luar biasa. Klik. Kenapa? Dikatakan kasih. Klik lagi Kak satu. Kasih kita menjadi kuat. Untuk menghadapi tantangan sebesar apapun sehingga tantangan itu kita bisa terjang. Terus anak itu beberapa bulan lalu keluarganya datang ke saya. "Anak ini begini, apa kamu masih mau terima anak ini?" Dia tetap anak saya. Kenapa berubah? Karena orang tua selalu membuat cerita yang membuat toksik atau cerita-cerita yang negatif, betul? Yang membuat anak-anak jadi ragu, yang jadi benci. Makanya stop sekarang mama-mama. Jangan pernah mewarisi sejarah yang
lain. Saya waktu itu adik papa saya namanya encek saya itu meninggal. Terus saya datang dan saya urusin. Tiba-tiba mama saya gelisahkan. Saya pikir kenapa mama saya gelisahkan? Mama saya nggak suka saya urusin cek saya gitu. Dan saya tahu itu. Karena mama saya selalu, lu yang ketuk cek lu gini-gini, tuh mama digini-gini. Selalu kan kayak gitu kan, selalu lah itu seperti itu kan gitu. Selalu orang tua tuh kayak gitu, gini-gini ya dia begini. Waktu cek saya meninggal, akhirnya saya ngomong sama mama saya gini, Ma, sampai kapan kebencian itu mama tularkan? Untung saya bukan anak yang ikut-ikutan. Maaf nih, saya bilang ngomong. Kali ini saya marah sama mama. Stop, saya bilang gitu. Kalau mama mau semua anak-anaknya diberkati, belajar mengubah keadaan tidak baik menjadi baik karena Tuhan tuh sayang sama mama. Saat itu mama saya nangis. Saya bilang, ampuni Encik, ampuni Ii, ampuni Iko. Saya bilang, ampuni keluarga papa. Kenapa mesti seperti itu? Jangan wariskan hal itu. Untung, saya bilang itu kan ya. Tuhan angkat saya. Saya dibesarkan bukan dari keluarga mama saya. Saya sebenarnya dibesarkan dari keluarga. Mama saya diambil sama cici papa saya. Lakoh lah gitu kan ya. Maka saya sekarang jadi ikutin dia, ambil anak, umur gede, kenapa? Kita lihat dia gitu kan ya kan? Karena dia lihat. Waktu saya ujian, ulangan, dia tungguin saya, dia gendut-gendut badannya, bos nengok saya, makan dulu, apa dulu, saya lihat ada cinta gitu. Jadi mama lahirin saya akan hormati mama, tapi mama stop. Jangan seperti itu. Saya tegur mama saya, tapi saya tegur dengan kasih. Pada saat itu kita bisa bikin orang tua kita bertobat. Karena apa? Karena kasih membuat kita jadi kuat. Klik lagi. Kasih pada Tuhan menjadi kita jadi apa? Luar biasa. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang luar biasa. Bukan stop sampai di sini. Dan dikatakan tanpa kasih kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Untuk menjadi wanita, figur orang tua, dia jangan memiliki kasih. Kalau hari ini, Bapak dan Ibu, Bapak ibu-ibu semua di sini, sampai bapak dan ibu ya, ibu-ibu di sini semuanya. Apalagi puasa, minta kasih karunia kasih yang berporsi. Supaya setiap kita berjalan, kita ada cintanya Tuhan, ada anugerahnya Tuhan yang gak pernah kita lepas. Itu yang membuat kita jadi luar biasa. Itu yang membuat kita bisa bertahan. Itu yang membuat kita bisa mengerti rancangan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Klik yang kedua. Figur yang kedua adalah klik bilangan di sini. Musa adalah orang yang sangat-sangat hatinya lemah lembut. Hari ini kita belajar dari Musa. Kelemah lembutan itu buah roh keberapa? Ayo buah keberapa ayo? Ke-8, betul gak? Kenapa dia gak ke-9? Karena 9 penguasaan diri. Orang tidak akan pernah bisa mendapatkan penguasaan diri kalau tidak hatinya lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai loh, betul gak ya? Orang lemah lembut tidak sama dengan orang yang lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau dibentuk. Kalau ibu bapak lihat muka saya, ya ibu lihat muka saya, ini saya orang apa? Saya leader, orang galak. Tapi saya akan cengeng hati saya. Kalau Tuhan udah ngomong, saya akan cengeng hati saya kalau saya melihat anak-anak matanya penuh dengan terima kasih. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah. Musa itu orang yang lemah lembut. Klik, kita belajar dari Musa. Klik lagi kan? Lemah lembut, hati yang lemah lembut. Klik lagi. Adalah hati yang mau dibentuk. Saya berharap bapak ibu-ibu di sini belajar untuk mau dibentuk. Bentuk itu lemah lembut bukan lemah.
Sekarang zaman now, yuk monggo. Ya, ngadepin anak remaja atau cucu yang sudah remaja, ya kan? Kita kan orang cucu kan nggak bisa jadi cepetan, terus ya kan? Kadang-kadang goyang kaki, begini-begini. Pernah lihat anak muda yang goyang kaki? Itu kosong ya. Itu jadi dirinya bingung, betul kan? Kadang-kadang nggak tenang, betul nggak ya? Kita harus memberikan kelemah lembutan kepada mereka. Saya kembali ke anak yang saya layani. Setelah saya cek segala macam, saya bilang sama mama, Pak, Bu, kira-kira siapa yang pernah ngomong kotor untuk anak ini? Soalnya saya juga tanya, kamu dengar dari mana? Dengar di TikTok, dengar di handphone, dengar main. Oh ya udah, itu udah biasa. Bapak, saya mau tolongin anak bapak. Saya mau tolongin anak ibu, tapi gimana? Terus bapaknya nangis. Bu, saya yang sebenarnya suka ngomong seperti itu. Ngomong binatang, ngomong kotor, ngomong jorok. Kapan? Waktu dia masih kecil. Gak bisa banget sih, goblok gitu kan. Nah itu kan mau ini gitu kayak. Ternyata terserap di anak. Tanpa sadar apa yang ditabur sekarang dituai. Saya bilang, Bapak mau berubah gak? Ibu mau berubah gak? Aku mau gitu. Ini anak ini udah kesetanan loh, saya bilang gitu. Dia bisa banting semua isi rumahnya dibalikin lemari es, air yang ditumpahin. Bayangin anaknya les taekwondo. Sekarang umurnya 14 tahun, terus bapaknya di taekwondo semuanya biru semuanya. Terus bapaknya bilang gini, saya bawa ke Brimob. Hei, kalau bawa ke Brimob tambah kacau lagi, apalagi di penjara tambah jadi kacau lagi gitu kan. Bayangin seperti itu. Ulangan bisa jeblok. Udah tapi jeblok. Kenapa? Karena pikirannya masih dihantui, itu terikat oleh ikatan gak kelihatan. Hari ini kita harus memenangkan. Mau apa kita harus lahiri anak dari hati kita lagi. Tapi badannya keras bu. Bongkok begini keras. Kebencian. Ya. Kalau ada anak yang dipegang badannya keras, mamanya tanpa sadar tuh naburi kebencian. Ini saya lagi nangin kasus juga. Baru anak satu kelas hari ini dipukul sama pengoceng sama dia. Ditonjokin. Saya bilang, anaknya kan kenapa-napa. Katanya anak ini hadiah nih. Anak ini autis, dia bilang enggak. Saya bilang, anak saya gak kenapa-napa, enggak. Terus siapa bu? Ibu penuh dengan kecemasan. Ibu cantik. Tapi ibu taburi kecemasan. Akhirnya terpola di anak tersebut. Kalau udah terpola terkunci, gimana lepasinnya? Ibu lebih sayang anjing ibu kan daripada anak ibu kan? Iya sih, udah baca ya, betul gak ya? Gak bisa. Ayo buka dibentuk. Belum selesai nih kasusnya, besok lanjutkan lagi. Tapi anak yang remaja ini, mama papanya udah mau belajar untuk memiliki hati yang baru. Sampai saya bilang, minggu depan ibu harus ambil otoritas. Jangan ke saya, dikit-dikit ibu Liana saya bilang, saya bukan orang yang jadi hantunya anak ibu. Saya bilang gitu kan ya. Ibu yang harus ambil otoritas. Minta lembut hati sama Tuhan. Hari-hari ini minta Tuhan. Saya minta kasihnya Tuhan. Minta lemah lembut untuk menghadapi zaman ini. Zaman ini gak akan pernah bisa kita ikuti, betul kan? Tetapi pada saat kita memiliki hati yang lembut, kita bisa mengikuti zaman yang luar biasa. Kita zaman, saya generasi X. Generasi X itu di atas 50-an, betul gak? Ya, kita kalau pergi mana-mana makan, boleh, bungkus, simpen lemari X, betul gak? Ya bener gak? Betul gak? Bener dong. Kita berpikir, iya dong, ya ini kita ngaku aja. Tapi zaman anak strawberry kayak anak saya, udahlah, habisin aja, hari ini habis, betul gak? Itu tiap hari kita bisa berantem lagi, betul gak? Tapi kalau kita minta hati yang lemah lembut, kita terangin sama mereka. Saya selalu bilang sama mereka, nah kita bisa hidup gak dengan 100.000 untuk seminggu? Gak bisa Mami. Bisa. Anak saya mulai banyak akal. Saya juga mulai. Saya belajarin mereka juga. Ayo. Sampai dia bilang, Mami, ini
Ini ada makan masukin lemari es ya? Iya, yang bisa dimasukin lemari es bisa masukin lemari es, yang bisa dimakan dimakan, betul nggak? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita jor-joran, gampang udah. Sekarang orang tua yang gampang nih, anak yang saya lain itu selalu ditanya mau makannya apa. Hari ini bertobat mama, jangan tanya mau makannya apa, betul? Kita tidak mendidik dia dengan lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu punya tongkat kasih. Dia akan tanya mau makan apa enggak? Kalau nggak mau aja udah. Oh gampang kok, digrek aja, betul nggak? Ya kan? Kapan diajarnya untuk dia maju? Coba anak remaja belajar untuk masak. Itu penting sekali. Oh gampang kok, grab aja. Akhirnya nggak bisa masak, menikah, berantem sama mertuanya. Tuh nggak lu masak lah. Terus anaknya kini kurus karena banyak nggak bisa masak, betul nggak? Terus anaknya dia autis, betul nggak? Baru sadar, baru mau. Oh anak saya anteng kok, kasih handphone gitu kan ya? Gimana? Orang yang lemah lembut itu mau dibentuk, dikatakan hati yang lemah lembut itu tidak sama dengan hati yang lemah. Jangan minta hati yang lemah, tapi hati yang lemah lembut itu untuk dapat mengerti maunya Tuhan, kita harus memiliki hatinya hamba. Seorang hamba adalah seorang yang memberikan waktunya sepenuhnya untuk kesuksesan generasinya. Amin. Oke? Ya, cucu kita nanti di sesinya saya mau ngajar gimana sih kita caranya ngasih firman ke anak. Betul nggak? Sekarang anak-anak dengar firman Tuhan udah tahu gitu kan. Udah tahu. Sampai anak saya bilang gitu, kita gak usah gereja lama nih, Zoom aja. Oh gitu? Iya, kalau Zoom kan enak, gak usah bayar kolektor. Saya bilang gitu. Salah, bilang ayo. Ya. Ada kok belajar, namanya mau belajar nih Pak. Klik lagi. Kita belajar dari Daud. Ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa yang mengikuti zaman demi zaman, betul nggak? Daud itu adalah orang yang selalu melekat hatinya sama Tuhan. Karakternya Daud. Dia selalu tanya apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dia. Sampai dia kecil aja bisa mengalahkan si Goliat yang besar, betul? Karena saking melekatnya. Kenapa Daud dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia tahu dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ini kata Daud, klik lagi Kak. Hatinya melekat sama Tuhan. Kita mau masuk dalam generasi now, lekat hati kita sama Tuhan. Tuhan bukain. Saya jujur aja, teknologi canggih gak bisa. Tapi lama-lama jadi bisa. Karena kita gak mau bodoh-bodoh juga. Ya, jangan bodoh-bodoh, gak bisa, tuh gak ya kan? Coba. Sekarang kita canggih, tuh gak ya kan? Oh gini. Oh ini pintar dong, gitu ya. Kita lihatin dia cepet tangannya. Anak remaja itu gak mengajarin kita loh. Kalau ketawa, berarti alami kan? Itu gak diajarin. Kalau kita aja, ini loh nak, ini buka ini, begini. Ada lagi baca ngerti, sampai panjang lebar ya, terus dibuang sama dia, itu gak ya kan? Kalau dia enggak, itu mana? Maksudnya kita bego-bego begini, oh yang belajar. Ya tahu nih. Sekarang udah tahu nih, itu gak ya kan? Ya itulah. Dulu saya bingung, wah wifi-nya mati gimana nih ya? Gak bisa ini. Saya udah tahu. Aku sekolah, udah tahu. Kok kami tahu? Belajar, betul gak? Dulu kita panggil dia, Leo. Dia gue sambil kesel, betul gak? Iya loh. Anak saya yang pertama itu ya, dia tuh ditinggal di sekolah waktu umur 5 tahun. Terus saya ambil dia di tempat saya sekitar 6 bulan. Tiba-tiba orang tuanya ambil lagi. Saya bilang, kamu ambil anak ya, kamu ambil lagi anaknya, kamu sekolahin loh. Kalau nggak sekolahin awas. 3 bulan saya ketemu lagi dari sekolahin di SD. Terus rambutnya itu kutuan semuanya. Terus dia lagi main di got. Akhirnya saya ambil. Saya ada anak laki-laki yang saya bawa juga ke anak saya. Terus ya, orang tuanya nggak ada, tapi omanya datang dengan hati-hati terus dikasihnya aktenya, mami
Saya kasih dia anak, cucu saya buat mami. Setelah itu sampai sekarang saya nggak tahu orang tua itu di mana. Dan saya cari pun nggak ada. Dan orang tua ini nggak pernah hubungi saya. Saya nggak tahu. Saya bilang mami nggak bisa cari mama kamu. Kamu jadi orang dulu, nanti kamu cari mama kamu di mana. Tapi kalau kamu ada mama kamu, mami akan kasih kamu. Kamu jangan pikirin hari tua mami menyusahkan kamu. Kalau mami sudah tua, tinggalin nanti jompo, enak. Bola mami, ya nggak apa-apa, rame-rame tua-tua, itu nggak ya? Kita jangan terhina, itu nggak ya kan? Terus orang saya, janganlah ibu, kita rawat lah. Loh, memang kamu udah tua, masih muda, lu nggak ngapain itu nggak? Kamu masih bocah lebih apa-apa, itu nggak? Tapi saya bilang sama dia, kamu berhasil, kamu sukses, kamu cari. Kamu belum sukses, kamu jangan belajar. Belajarlah hatimu melekat sama Tuhan. Sekarang dia lagi apply ke kuliah di di Jerman atau apa, saya di saya tahu suatu saat harus lepas buah suluk ini. Tapi setelah menjadi permata hatinya Tuhan, kalau belum, nggak boleh. Orang yang melekat sama Tuhan, dia nurut sama Tuhan. Ada waktunya kita lepaskan, ada waktunya kita lakukan, ada waktunya kita tahan. Itu yang Tuhan mau. Klik. Hati yang melekat sama Tuhan adalah seperti Daud, selalu tanya apa yang Tuhan mau karena dia memiliki hati yang melekat. Kita sebagai wanitanya Tuhan, tanya apa yang Tuhan mau. Jangan buru-buru dengan kekuatan kita, jangan buru-buru dengan kemampuan kita. Tanya. Dan Daud diberikan hal-hal yang baru. Bagaimana sih cara hidup untuk melekat sama Tuhan? Berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan. Harus apa? Makroni. Makan makanan rohani. Ya, jangan nonton drakor kebanyakan. Lu gak kan? Nanti otaknya repot. Makanan rohani. 3 poin ini yang kita bisa lakukan. Punya kasih, hati lemah lembut, apalagi melekat sama Tuhan. Stop sampai sini, enggak, klik lagi. Nah ini yang saya paling seru ya. Siapa ini? Nabi Elia ya. Nabi Elia itu luar biasa sekali ya. Dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Kalau saya baca kitab Elia ini, saya kagum benar-benar ya. Hari-hari ini kita perlu orang yang luar powerful ya. Wow. Kemarin saya coba untuk melakukan pergi kunjungan ke tempat museum yang jarang ditemui, yaitu Museum Jenderal Nasution untuk anak-anak SMP di tempat saya. Ya, jangan dong orang-orang ngasih G30 SPK ini diterangin lagi. Ini saya coba bawa anak-anak ini supaya paham sejarah. Saya tidak bilang ini salah, ini benar. Saya supaya dia bisa menganalisa. Sampai di sana saya ketemu orang, dia bilang saya seorang. Terus dia bilang saya kiai. Terus dia bilang ayo kita masuk. Dia bilang ini mau menerangkan tentang G30 SPK itu. Ternyata saya ikutin dia. Pada waktu saya ikutin dia, apa yang terjadi, Bapak Ibu, dia pikir kita akan ada setan apa masuk gitu ya. Kita udah berdoa, Tuhan kita luar biasa lebih besar. Setelah itu dokter yang bersama dengan Ustadz ini deketin saya. Dia bilang gitu, Ibu ini ya bisa tahu lihat makhluk halus ya. Gitu sampai saya bilang gitu. Wow, saya bilang gitu ya. Kenapa? Kalau orang nggak mati itu kemana ya? Saat itu saya bisa menginjili. Hari ini saya bilang, kalau kita ketemu dengan Tuhan dan kita bersama Tuhan, Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru. Ternyata dia bikin konten gimana menangkap ilmu-ilmu gaib. Ya ampun, nggak mempan lah ya, betul nggak ya? Karena kita punya iman yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, seperti Nabi. Klik lagi kan? Mempertahankan iman. Hari ini kita harus mempertahankan iman, mami-mami. Ya, jangan sampai apalagi wanita-wanita yang belum menikah ini. Pertahankan iman. Jangan ikutin kawin kontrak. Nah ini lagi zamannya nih sekarang. Mau apa-apa kawin kontrak, betul gak ya? Wih, bahaya. Cuma 3 tahun kok. Terus punya anak terus dibawa. Gimana caranya?
Ayo pertahankan iman. Orang tua harus belajar mempertahankan iman. Jangan gampang tergoda oleh hal-hal yang tidak kelihatan menggiurkan, bahkan terikat oleh ikatan tidak kelihatan. Ya, dengan menikmati kenikmatan dunia, terus air terjerat dan kita terjerat, maka tidak langsung tanpa sadar kita masuk ke dalam dosa. Ini yang hari-hari ini banyak orang tua nggak apa ya, sayang gitu. Saya lihat ya, beberapa orang tua anaknya udah gede-gede, tiba-tiba dia tinggalin semuanya dan dia harus melakukan hal-hal yang gak diinginkan. Dia bilang, aku udah capek lah, ngurusin gini-gini lah. Saya bilang, salah tante, salah oma. Tanpa sadar terselubung oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Seharusnya kamu tinggal menikmati karunia Tuhan, sudah menikmati anugerah Tuhan, tiba-tiba menjadi lainnya bolong. Sayang kan? Yuk pertahankan iman. Klik Kak. Jangan menjadi pesesat. Klik lagi, oke. Bagaimana cara mempertahankan iman? Bergaulah dengan orang-orang yang seimbang. Saya selalu bilang sama murid saya selalu bilang dengan anak saya, bergaulah dengan pasangan, cari teman yang seimbang. Saya lebih senang teman-teman anak saya datang ke tempat saya daripada dia main ke tempat orang lain. Tapi sekali-sekali boleh lah, gitu. Nakal-nakal sedikit boleh lah, gitu. Ya. Kemarin dia pulang, ininya berdarah. Itu kan berdarah mami gitu. Tambah satu lagi, saya bilang gitu. Kenapa kamu nggak bisa diem ya? Sampai begini, kalau bopen nanti jadi jelek, terus dia takut kan jadi jelek. Oh, kamu jelek, mami jadi jelek. Iya makanya belajar. Jangan ikut-ikutan orang. Belajar punya penguasaan diri. Ya, ingat bahwa lagi Kristus dikatakan bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaannya. Yuk, kita mami-mami harus pertahankan iman kita. Iman yang kita sudah pegang bertahun-tahun dari kita sekolah minggu sampai sekarang, betul gak? Masa kita tergoda sih dengan hal-hal yang gak bagus? Ingat, tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan kita kekekalan. Oh, hari ini ya, kita di tempat ini enak banget, betul gak? Tapi kita pulang, kita hadapi dunia nyata loh, betul gak? Gak bisa holi-holi lagi, betul gak? Kita ketemu persoalan yang baru, betul gak? Kita ketemu dengan hal-hal yang kita harus berpikir jernih. Saya bilang, no ya no, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selain itu adalah mulai kita belajar mempertahankan. Klik yang terakhir. Klik. Waktu itu berserulah dia, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ambil penuhi buyung, isi. Wah, penuh. Gak mungkin deh kasih air tiba-tiba, wah ada apinya, gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Klik lagi. Cerita ini adalah cerita klik Kak. Nah, kita menjadi wanita yang harus kerja keras, ya. Berusaha untuk mendatangkan api dari Tuhan, untuk mendatangkan urapan dari Tuhan. Kita kerja keras. Jangan stop tunggu. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah bilang, aduh Tuhan gak kuat. Waktu COVID saya juga sama. Tuhan gak kuat nih, gitu kan, dalam hati. Tuhan ingetin saya, no, aku akan kasih lompatan. Anak saya yang perempuan bilang, Mami, aku bisa edit kok. Oh, bisa kapan? Gini. Dengan handphone aja bisa dibuat video yang dia buat. Sampai saya bilang, wow, kerja keras. Kalau kita menjadi wanita yang kerja keras, anak cucu kita juga akan kerja keras, betul gak? Kalau kita cuma paku tangan diam-diam, anak kita kan paku tangan diam-diam, cuma nyuruh-nyuruh aja. Kembali lagi ke anak yang saya layani ini.
Saya bilang, kok bisa begini anaknya? Karena pola asuh mamanya mengajarkan yang enak. Jadi ditanya sama mamanya, mau makan apa? Makan ini. Jadi sekarang, sampai sekarang tuh kalau makan rewel, mau makan ini nggak mau, marah-marah. Terus mulai dibalikin, tudung sayurnya kebalik, nasinya dibuang, segala macem. Wih, dahsyat deh. Saya coba untuk kerja keras. Saya cium tangan anaknya, ya. Kamu tinggal sini. Kamu tinggal di JFD, kamu gak usah pulang sana. Enggak bu, boleh gak? Aku janji, kasih waktu 1 minggu, aku berubah. Aku gak mau tinggal di sini. Benar ya? Awas ngomong kotor sama mama. Ngomong kotor kan udah enggak Mulyana. Makanan rewel udah enggak Mulyana. Enggak udah, terus saya ibu kerja keras. Kerja keras apa? Mulai, jangan begini. Tuh, syukurin lu, dimarahin Mulyana. Syukurin, kan dia dendam lagi, betul gak? Rangkul. Bajunya saya bawa semuanya, terus saya bilang sama namanya, ini baju kamu bilang, apa kamu ambil. Terus kamu bilang gini sama, nah, mama gak mau kamu dibawa sama ibu Yana. Kamu kan anak mama, bikinlah drama sedikit buat anak itu. Orang tua tuh berjuang, jangan syukurin anak, tuh gak? Syukurin dulu ya, gimana ibu Yana, lu syukurin ya. Dia hormat sama ibu Yana, tapi dia gak punya hormat sama ibu. Kerja keras orang tua, punya ide kreatif, berjuang, bukan diem-diem aja. Gimana nih caranya? Saya didik anak saya. Jangan minta tolong orang lain, minta tolong Tuhan, tolong saya kasih ide. Saya bilang, bu puasa ya. Ya bu, jangan puasa. Minta hikmat Tuhan. Anak saya nggak mau tuh disuruh-suruh. Wih, anak saya mah saya suruh-suruh. Gak bisa. Gak bisa. Mel itu, anak saya yang kecil itu, yang 5 tahun tuh, ikut saya. Dari kelas SD kelas 1, pergi sekolah, jalan kaki. Kelas 2 baru tak beli sepeda. Saya gak pernah kasih uang jajan dia. Dia bawa dari rumah. Sampai orang gurunya bilang, ini baik ya. Sekarang banyak uangnya loh. Saya tanya uang dari mana? Dia jualan. Jualan apa? Jual agar. Ternyata malam-malam dia bikin agar. Saya bikin buat bawa bekal. Dia jualin, mau gak? 1.000, potong 1.000, potong. Ini juga. Saya bilang ini salah. Oh, gak boleh. Wanita yang punya kerja keras, dia akan melahirkan anak-anak pekerja keras juga. Saya bilang sama dia, nyebrang jalan, fotokopi. Awalnya mau panas, nanti hitam. Semakin begitu semakin seru, jangan pakai payung jalan. Hitam nggak apa-apa nak, tapi hatimu putih. Kalau hatimu bagus, maka pancaranmu akan bagus. Marahin sama saya, nggak ngajar, ayo cek. Kerja keras, lahirkan anak-anak, bukan mempersiapkan anak itu menjadi orang yang maha agung. Anak pun perlu, anak hari-hari ini perlu dikasih sedikit disiplin, bukan kekerasan ya, disiplin. Orang tua yang mendisiplin anak-anak itu orang tua yang memakai otoritas dari Tuhan. Mulyana boleh gak dipukul? Boleh. Tapi bukan dengan emosi loh. Betul kan? Beda. Anak dipukul dengan emosi dengan anak yang tidak dipukul. Betul kan? Pukul dengan emosi itu salah. Kamu memukul dengan kebencian. Tapi didikan orang benar. Ada tongkat kasih. Sabet, plak. Dia sadar. Pada saat dia sadar, kita kasih Tuhan membuat dia mengerti akan rancangan Tuhan yang baik. Klik. Apa yang Tuhan mau dari kita kerja keras? Orang zaman now tidak boleh malas. Banyak update. Saya kaget loh, ada seorang di Cina, anak jenius umur 10 tahun sudah menyelesaikan kuliahnya. Pernah dengar? Tapi sekarang 26 tahun menjadi orang yang paling melarat dan gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena orang tuanya pada waktu dia kecil diberikan ilmu, berikan pengetahuan, dia bisa jawab soal, bisa apa, tapi tidak memberikan emosi, tidak memberikan cinta, tidak memberikan tahan kehidupan. Dan orang tua paling senang gini, pilih nih, kalau ibu mau pilih anak ibu dapat nilai 100 karena dia cepat pinter, memang pinter, dapat nilainya bagus 100, atau anak yang udah belajar mati-matian dapatnya cuma 30. Ibu senang yang mana?
100 juga ya, udah banyak mati-matian 30. Tapi hari-hari ini yang kita hadapi kayak gimana? Bapak Ibu, punya anak udah mati-matian belajar, betul nggak? Dapatnya berapa? Nah, anak saya, Mami aku matematika 30, enggak apa-apa nak. Gak masalah, Mami gak marahin aku, enggak nak, betul nggak? Ngapain? Saya marahin. Karena dia belum berproses, betul? Dia bisa karena dia belum berproses. Tapi dia belajar untuk mengenali emosinya. Oh iya Mami, aku akan belajar ngafalin. Anak saya nomor 1 gak pernah les. Dia pintar loh. Gak pernah saya lesin. Dia tahu diam-diam. Kalau anak saya yang laki-laki tuh manja, mesti didorong-dorong terus. Mah gak mau mah, enggak ayo les. Saya tungguin, kemana-mana bawa les. Tapi anak diajarkan berproses. Hari ini orang tua harus kerja keras untuk proses anak. Kalau dia dapat mau peluk dia, oh mama hari ini bisa goreng telur, nah itu kan buat mah 0 lagi mah 0 1 lagi, terus tinggal mama tambahin 1 jadi berapa? 1 0 0 jadi berapa? 100. Wah gitu. Saya nggak pernah mendidik anak saya salah cepet enggak, saya nolin belum pecah nggak ngerti toh, ayo belajar. Kan dia bangga, Mami aku udah perkalian 8 udah bisa. Perkalian tidak ada nggak bisa perkalian, penjumlahan juga nggak bisa. Bisa nggak lo? Nggak bisa. Nggak pernah. Diomelin nggak Mami belajar? Disuruh belajar nggak? Disuruh belajar nggak? Disuruh belajar. Tapi nggak pernah ditanyain. Saya bilang kalau kamu nggak belajar, rugi kamu, betul nggak? Saya nggak pernah. Ayo belajar lah, ayo. Ditanyain itu nggak? Sampai nggak boleh mati lampu, apa nggak boleh nonton, gitu enggak? Nonton aja, saya bilang itu. Kalau nilai jelek kan kamu sendiri nggak tahu. Belajar untuk berproses betul. Ini nggak gampang betul. Ini perlu orang tua yang bekerja keras. Orang tua zaman now tuh harus rajin. Minta apa sama Tuhan? Klik. Minta hikmat. Siapa di sini orang tua minta hikmat dari Tuhan? Wow, yes. Bilang Tuhan Yesus, aku minta hikmat yang dari surga supaya saya bisa menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya stop sampai di sini. Tapi roh Tuhan tidak akan pernah stop berbicara kepada kita. Pelajaran tentang